Ananda, minggu depan kamu jadi petugas upacara ya. Anandi, silakan maju ke depan, pimpin lagu Indonesia Raya. Anandu, yang di belakang, silakan maju ke depan, kerjakan tugas di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mantias Yugo YouTube channel. Pada hari ini saya ingin berbagi atau sharing dengan Bapak Ibu guru semuanya bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang memiliki sifat pemalu ya di kelas. Nah, tentu saja sebagai guru kita ingin anak ini memiliki rasa percaya diri, apalagi ia harus tampil di depan umum ya. Nah, bagaimana kita membantu mereka untuk meningkatkan rasa percaya dirinya agar ia mampu berinteraksi dengan lingkungan, dengan orang lain, dan juga berani tampil di depan umum ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak percaya diri ya. Di antaranya karena bawaan lahir ya. Yang kedua adalah karena pengalaman hidup. Mungkin ia memiliki pengalaman pernah dibully oleh teman-temannya ya, atau ia pernah gagal, atau ia merasa kurang dukungan ya, kurang dukungan dari keluarga, teman-temannya, dan yang lainnya yang ada di sekitarnya. Nah, sebagai guru apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita yang memiliki sifat pemalu tersebut? Bagaimana caranya kita melatih murid-murid tersebut untuk bisa meningkatkan rasa percaya dirinya ya. Nah, ini adalah PR kita. Mari kita bahas satu persatu. Sedikitnya saya sudah menyiapkan 5 cara untuk melatih mereka agar memiliki sifat percaya diri. Mari kita bahas satu persatu. Cara yang pertama adalah bantu ia meningkatkan rasa percaya dirinya. Membantu mereka meningkatkan rasa percaya diri dengan cara perbanyak ruang untuk ia. Mari kita libatkan ia. Ya. Dengan cara apa? Misalkan, berikan kesempatan untuk ia tampil di depan. Tampil memimpin lagu Indonesia Raya misalkan, tampil menjadi petugas upacara ya, tampil membacakan doa atau memimpin doa, atau tampil yang sering kita lakukan adalah meminta ia mengerjakan tugas di papan tulis. Dengan seringnya kita melibatkan anak seperti itu, rasa percaya dirinya akan mulai meningkat dan lama-kelamaan ia akan memiliki kepercayaan ya, kepercayaan kepada dirinya sendiri untuk mampu untuk mengalahkan rasa malunya di hadapan orang lain. Nah, tidak cukup dengan itu Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru juga harus memberikan apresiasi kepada anak tersebut karena sudah berani maju ke depan. Karena sudah berani memimpin doa, berani memimpin lagu Indonesia Raya, berani mengerjakan tugas di depan kelas ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita apresiasi agar di hatinya tercipta suasana yang kedepannya aku ingin lagi. Ya, aku ingin lagi. Nah, ketika aku ingin lagi, maka percaya dirinya sudah mulai meningkat Bapak Ibu guru. Percayalah, jika Bapak Ibu guru terus memberikan apresiasi, anak akan merasa nyaman dan ia akan juga percaya diri maju ke depan, ya. Selanjutnya yang kedua adalah ikutkan anak ke dalam ekstrakurikuler, ya. Di dalam ekstrakurikuler, Bapak Ibu guru, dia akan mengembangkan karakternya di lingkungan tersebut ya. Apalagi ia akan berkumpul dengan orang-orang yang seminat dengan ekstrakurikuler tersebut, ia akan mengembangkan karakternya, ia akan berlatih untuk bekerja sama, ia akan berlatih untuk peduli ya. Bahkan di beberapa ekstrakurikuler pasti akan diajarkan yang namanya peduli terhadap lingkungan, interaksi dia dengan lingkungan seperti apa ya. Terus kita juga peduli dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya, kegiatan peduli lingkungan, dan ini hal yang baik, hal yang patut anak ikuti agar anak memiliki sikap percaya diri ke depannya. Yang ketiga adalah ikutkan anak pada kegiatan lomba. Nah, ini ngeri-ngeri sedap nih. Bagaimana kalau anaknya tidak memiliki kemampuan, Pak? Nah, percayalah Bapak Ibu guru, setiap anak pasti memiliki kelebihan. Jika ia tidak memiliki di bidang akademik, maka yang non-akademiknya pasti ia memiliki, ya. Entah itu ia suka menggambar, menari, melukis, berolahraga, ya. Pasti ada di sisi lain yang ia memiliki kelebihannya, Bapak Ibu guru. Jadi harus percaya kepada anak
anak pasti memiliki kelebihan di bidang tertentu. Nah, Bapak Ibu Guru, itulah tugas Bapak Ibu Guru untuk mengasah ya. Sebelum mengasah tapi cari dulu kemampuan anak ini di bidang apa. Setelah kita ketahui, mari kita asah kemampuannya, kita berikan motivasi, kita berikan pelatihan ya. Kita carikan link di mana ia bisa membina diri, kita carikan tempat bagaimana ia bisa mengembangkan kemampuannya itu. Setelah itu, mari kita ikutkan anak tersebut ke dalam perlombaan. Menang tidak menang, kita dukung, kita support, kita apresiasi Bapak Ibu. Ya, kalau menang tentu saja itu menjadi kebanggaan kita semua. Tapi kalau kalah, jangan berkecil hati. Mari kita terus motivasi ia, ya. Kita yakinkan ia, suatu saat ia akan berhasil di kompetisi-kompetisi yang lainnya. Jadi, dengan mengikutkan anak ke dalam perlombaan, saya yakin anak Bapak Ibu Guru akan mampu meningkatkan rasa percaya dirinya dan ia juga akan memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan anak-anak yang lain tentunya. Yang keempat ini adalah kerjasama dengan orang tua. Kita harus memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa salah satu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri anak adalah memberikan ia kesempatan untuk berinteraksi. Dengan demikian, secara perlahan, sedikit demi sedikit, ia akan menghilangkan dengan sendirinya rasa malu tersebut ya. Apa sih contoh kesempatan untuk ia berinteraksi tersebut? Misalkan begini ya. Orang tua mengajak anak dan keluarganya untuk makan di restoran. Sesekali berikan ia kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara biarkan ia memilih atau memesan menunya sendiri. Yang kedua, misalkan kita pergi ke toko buku ya, mengajak anak ke toko buku, kemudian ia akan membayarnya, berikan ia kesempatan berinteraksi dengan kasir ya. Silahkan ia untuk membayar sendiri meskipun uangnya dari orang tua ya. Tapi biarkan ia yang bertransaksi sendiri di meja kasir. Itu akan mengasah dia untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga ia akan menimbulkan rasa percaya diri dia. Ini akan melatih interaksi ia dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan orang lain yang bukan keluarganya, yang bukan temannya ya. Dan itu akan menjadi hal positif dalam meningkatkan rasa percaya diri dia. Nah, itulah yang kita harapkan Bapak Ibu Guru. Jadi memiliki anak yang mampu berkomunikasi dengan baik dan bisa berinteraksi dengan orang lain, itu adalah keterampilan yang harus kita ciptakan kepada anak-anak. Yang kelima, nah ini ada di dalam Bapak Ibu Guru semuanya. Bapak Ibu Guru harus menjadikan contoh bagaimana kita memiliki sikap empati. Ini penting Bapak Ibu Guru ya. Contohnya seperti ini. Di dalam kelas kita misalkan ada satu anak yang memiliki kemampuan dan ia menjuarai suatu perlombaan misalkan ya. Dan ia menang, ia juara satu. Tentu saja kita harus mengajarkan kepada anak-anak yang lain, kita harus ikut bangga, kita harus ikut senang atas prestasi yang diraih oleh teman kita. Kemudian guru juga bisa memberikan contoh sikap tolong-menolong. Ya, misalkan sikap bagaimana kita membagikan rezeki kepada orang yang membutuhkan ya. Atau yang paling sederhana, misalkan ada anak yang bertanya pada saat pelajaran kita ya, kita sedang belajar dan anak itu bertanya kepada kita, tentu saja kita sebagai guru harus mengayomi pertanyaan mereka dengan baik. Kita harus sabar dalam menjawabnya dan juga tetap ramah ya, tetap ramah. Jangan sampai meskipun kita sudah menjelaskan dari awal, tiba-tiba anak itu masih bertanya dan kurang paham, tapi kitanya nggak sabar. Nah, dengan itu, kalau kita langsung emosi, tiba-tiba anak itu tidak lagi mau bertanya di kemudian hari, tentu saja kita sudah mematikan lampunya ya. Tentu saja kita sudah memadamkan semangat ia, sudah mempermalukan ia. Nah, ini akan menjadi bumerang buat kita. Anak kita tidak akan berkembang nantinya. Justru kita harus mendorong, ketika ia bertanya, kita support. Ya, meskipun sudah dijelaskan, kita jelaskan kembali, ya, kita terangkan kembali agar ia benar-benar paham. Tentu saja anak-anak akan melihat dan akan merasa nyaman ketika belajar dengan kita. Jadi ketika pelajaran kita, ya, kita sedang mengajar, ia akan bertanya sesuka hati, ya, dia percaya diri, ya, karena tidak pernah kita permalukan di kelas gitu. Nah, dengan seperti itu, kita sudah membantu ia meningkatkan rasa percaya dirinya. Meningkatkan ketertarikan mereka ya untuk selalu berbuat hal-hal yang positif. Dan bisa jadi cara ini adalah cara atau awalan pembuka untuk mereka
melakukan pembicaraan kepada kita, ya. Yang tadinya diam-diam saja, tiba-tiba ia ingin bercerita kepada gurunya, ia ingin meluapkan rasa yang sedang ia alami saat itu, ya. Nah, Bapak Ibu guru, itulah cara untuk melatih anak-anak siswa kita untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Jika Bapak Ibu guru menyukai video ini, silahkan di-like. Jika dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya juga dan juga loncengnya, ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.